Hai, balik lagi bersama R. Tanjung. Kali ini saya akan membuat video lagi, tapi dengan metode live seperti ini aja ya. Mungkin karena agak sibuk ya, jadi nggak sempat ngedit video lagi. Jadi saya akali pakai live seperti ini aja. Sesuai janji yang kemarin, itu ada beberapa yang minta untuk buatkan tutorial connect dengan Google Sheet ya. Jadi dari Telegram bot untuk membaca data di Google Sheet. Langsung aja mari kita mulai di video kali ini. Nah, di video kali ini mungkin akan berbeda dengan video-video sebelumnya karena saya akan merubah struktur dari coding sebelumnya biar terlihat lebih rapi aja dan biar nanti kalau ke depan ada update lebih gampang kita update. Kita mulai ya. Ini ada coding Hello World yang dari awal-awal kita buat tutorial. Pertama kita keluarkan dulu token ini. Kita taruh di luar function seperti ini. Gunanya agar bisa diakses oleh function-function yang lain. Nah, selanjutnya kita akan buang. Kita akan hapus bagian ini dan kita sisakan string JSON dan updates-nya aja ya. Kita sisakan dua baris ini ya. Gunanya apa? Ini adalah mengambil data yang dipost oleh bot dalam bentuk string JSON, kemudian akan di parsing menjadi format JSON dalam variabel updates ini. Jadi lebih gampang lagi kita mengolahnya. Oke. Kemudian di sini kita harus membuat satu variabel lagi namanya sheet ID ya. Sheet ID. Ini nilainya adalah ini. Kita buat spreadsheet di akun yang sama dengan Google Script kita. Kita ambil di setelah /d ini dan sebelum /edit. Ini adalah ID sheet kita. Masukkan ke sini. Oke. Kita sudah punya variabel global token dan variabel global sheet ID. Kemudian ini kita buang saja ya, karena kita akan menggunakan nanti saja. Jadi kita pakai ini dulu. Lalu kita buat function untuk send text. Di sini kita kasih parameter chat ID, kita kasih parameter text dan keyboard inline. Reply markup begini aja ya. Ini saya lupa, saya cek dulu ya. Nah, mana ya? Oh, ini. Jadi kita buat dalam fungsi terpisah untuk mengirim pesannya. Kita punya variabel data, metodenya post. Kita gunakan fungsi send message, chat ID. Kita ambil dari sini. Teksnya kita ambil dari atas ya. Parse mode HTML, reply markup. Kita kasih ini. Ini nanti digunakan untuk keyboard. Nanti saya buatkan tutorialnya untuk menggunakan bot dengan keyboard ya. Kemudian setelah kita buat datanya, kita buat URL fetch-nya. Ini untuk eksekusi perintah send message ini. Nah, kalau seperti ini nanti akan terlihat lebih rapi lagi coding kita. Nah, token di sini akan diambil dari global variable yang ada di sini. Jadi kita nggak perlu ngeset lagi token di dalam fungsi ini, cukup dari global aja. Ini tokennya bersifat rahasia ya, jangan sampai diberikan ke orang lain. Cuman kalau punya saya ini nggak apa-apa, kalian lihat aja. Nanti kita reset lagi kalau
mau digunakan lagi. Oke, selanjutnya kita sudah bisa send text. Kemudian kita setting untuk integrasi dengan Google Sheet-nya. Caranya di menu Results ini, Advanced Google Service, kita cari yang Google Sheet API, ini versi 4, Sheet kita on-kan. Oke. Setelah di-on-kan, kita jangan lupa kita publish dengan deploy as web app. Ininya versi terbaru. Ini execute as me. Terus ini anyone event anonymous. Jangan sampai salah karena ini penting. Kalau enggak, nanti bot tidak akan bisa eksekusi script ini. Oke, kita deploy. Review permission. Pilih emailnya. Advance. Nah, di sini kita harus klik go to untitled project unsaved. Kemudian kita allow connect to external service. Iya. Harusnya sudah bisa connect dengan harusnya sudah bisa connect dengan Google Sheet ya. Oke, selanjutnya kita kasih nama dulu ya projectnya. Read Google Sheet. Klik OK. Kemudian kita buat datanya. Misalnya di sini kita punya data siswa. Di sini ada ID atau NIS, nama, alamat. Alamatnya misalnya Jalan Diponegoro, namanya Budi, NIS-nya 1001, 1002, Andi, Jalan Bersamamu. Oke. Kita sudah punya 2 data siswa. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membaca siswa? Di sini saya sudah punya 2 fungsi ya. Ini kita ambil saja dulu. Fungsi pertama adalah get all siswa. Nah, get all siswa ini kita gunakan untuk mengambil semua data siswa. Di sini kita punya variable range name. Range-nya itu siswa, sesuai nama sheet-nya, siswa. Tanda seru A2B. Nah, ini karena kita punya data sampai C, jadi kita gunakan A2C. A2C, ya, saya jelaskan dulu tentang range-nya ini. A2 ini artinya data itu dimulai dari A2 sampai ke C. Kenapa nggak dituliskan C1, C2, atau C berapa? Karena kalau cuman C2, data hanya akan terbaca sampai di Ponegoro sini saja. Tapi kalau C, itu akan membaca semua data sampai ke paling bawah kalau ada. Tapi karena di sini hanya ada 2 data, dia akan baca 2 data saja. Oke, selanjutnya kita ambil. Ini kita kasih nama, jangan get all siswa aja ya, get row. Get row berarti kita mengambil baris data siswa mulai dari baris kedua. Ini kita simpan sebagai rows. Rows kita ambil sheet.spreadsheet, values.get, sheet ID yang ini. Kita samakan huruf besar huruf kecilnya, oke. Sheet ID-nya ini, range name-nya ini, dot values. Jadi nilainya kita ambil, kita simpan di rows, lalu kita kembalikan di rows. Oke, sampai di sini seharusnya kita sudah bisa mengambil data siswa. Bagaimana cara mengetesnya? Kita bisa gunakan, kita buat function baru, function namanya test
get row atau terserah apalah namanya. Kemudian kita buat variabel data siswa sama dengan get rows. Ini aja, kita copy yang atas, oke. Tutup. Nah, harusnya saat kita tes get row ini, maka data siswa ini akan terisi dua data ini. Coba kita debug, kita tambah satu variabel aja biar gampang. Variabel x sama dengan ini, seperti ini. Kita klik barisnya sampai ada tanda merah seperti ini. Kemudian kita pilih test row. Mana ya? Save dulu. Oke, test get row. Oke. Kita klik debug. Wah, ada permission yang sheet ini ya. Kita allow lagi. Jadi kalau ada ini berarti kita harus allow permissionnya. Nah, ini Google Drive-nya harus kita allow juga. Oke, kita debug lagi. Nah, di sini kita sudah punya global variable. Yang mana tadi kita punya token, seed, dan lain-lain. Yang kita perlu lihat adalah local variable. Local variable yang di dalam test get row ini. Nah, di sini kita punya data siswa. Kita lihat datanya ada apa saja. Ada array 0 dan array ke-1. Berarti kita punya dua data. Array ke-0 itu isinya ID-nya Budi, dan Jalan Diponegoro. Kemudian ini ada Andi. Sorry ya agak berisik karena ini lagi ya di pinggir jalan ya rumahnya, jadi agak berisik. Oke, kita lanjut. Kita sudah berhasil mengambil data siswa. Kemudian kita buat fungsi baru lagi. Namanya search siswa by ID. Oke, kita paste di bawah sini saja. Nah, di sini kita bisa search siswa by ID. Berarti kita ambil seluruh data siswa. Kita buat ini variabel data siswa. Kita close dulu ini. Gimana caranya? Gitu aja. Data siswa itu kita get row. Oke, kita sudah punya data siswa. Kemudian kita looping. Kita looping for data row sama dengan 0. Row kurang dari siswa, ini data siswa ya. Dot length, berarti jika ini kurang dari length, maka row plus. Nah, jika siswa row, jika siswa data siswa baris kesekian, baris ke row, data 0. Data 0 itu berarti data NIS. Ini data 0, data 1, dan data 2. Jika ini data 0-nya sama dengan ID siswa yang kita cari, jika ininya sama dengan yang kita cari, maka kita return siswa, data siswa, baris yang kita cari ini, kemudian data ke-1. Berarti kita akan kembalikan data ke-1 yaitu nama. Berarti kita akan dapat nama siswa. Oke. Kalau tidak ada, kita akan return dengan tidak ditemukan. Mari kita coba. Kita coba nama siswa, nama aja ya. Kita cari ini, ID-nya misalnya 1001, 1001. Oke. Mari kita debug lagi, save dulu ya. Debug lagi. Oke, sudah terdebug. Kita dapat namanya Budi. Sekarang kita coba kalau 1002. Save. Debug. Namanya Andi. Kalau 1003, maka returnnya
tidak ditemukan. Oke. Selanjutnya mari kita buat koneksi dengan bot kita. Yang perlu kita tambahkan adalah, kita intip dulu ya kode saya yang sebelumnya. Nah, ini. Nah, ini kemarin ada yang komplain, ada yang ketika kirim foto jadi error botnya. Di sini saya gunakan gini aja. If kita cek dulu jika updates ini ada message dan ada teks, berarti itu text message, kita akan kirimkan pesan. Nah, pesan apa yang kita kirim? Kita akan kirim ke chat ID ini pesannya, misalnya ketika kita kirim nih siswa, dia akan balas nama siswa, berarti kita akan gunakan fungsi ini saja, search siswa by ID. Search siswa by ID, isi parameternya adalah update message text. Oke. Publish, deploy as web app, versinya kita naikkan, kita update. Oke, sudah berhasil. Nah, di sini kita ada URL-nya. Beberapa orang sering salah paham ya tentang URL ini. Ada yang langsung dibuka seperti ini dan mereka komplain bahwa scriptnya not found, do get, seperti ini. Itu error karena kita hanya punya fungsi do post, yang mana do post ini yang menjalankannya bukan kita, melainkan bot kita. Nah, bagaimana kita set URL ini ke bot kita sudah saya jelaskan di set webhook di video sebelumnya. Tapi saya coba lagi di sini api.telegram.org org/bot token bot, kita ambil tokennya, bot token set webhook tanda tanya URL sama dengan, nah URL ini kita isikan URL ini yang tadi, enter. Oke, true, description webhook was set, berarti webhooknya sudah di set. Sekarang kita coba untuk tes botnya. Tadi kita buat ID 1001 itu harusnya Budi, 1002 itu Andi, dan jika kita ngasal aja itu tidak ditemukan. Sekarang kita coba tambah data 1003 namanya Susi. Ini kosong aja, seperti ini aja. Kita coba 1003. Oke, berhasil. Sampai di sini saya rasa cukup ya untuk source code tutorial menggabungkan Google Sheet dengan Telegram bot. Nanti source code-nya akan saya taruh di notes. Saya update aja ini. Oke, sudah saya taruh sini. Tokennya saya hilangkan dulu. Token sheet ID-nya ID sheet. Oke, sudah saya hilangkan. Kalian bisa ambil ini, ada di deskripsi di bawah untuk link source code-nya, dan di sini ada link donasi. Jika kalian mau donasi silahkan buka link ini, bisa melalui GoPay, OVO, atau link aja. Cukup sekian video kali ini. Maaf masih agak kaku karena ya masih pertama kali live. Mungkin di video berikut akan lebih smooth lagi, dan saya akan buatkan tutorial untuk menulis data di spreadsheet ya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.